Hai kalian, para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah sejauh ini mengikuti channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan seperti biasa setiap hari Senin saya akan membawakan satu bacaan tarot untuk kalian. Dan untuk minggu ini itu adalah tentang pesan dari semesta melalui Angels Guide tarot bukan tarot, Angels Guide Oracle Card saya. Ini yang ini. Tapi tentu saja setelah itu ada pesan dari kartu tarotnya ya. Oke, kita buka satu Oracle Card dulu dari Angels Guide yang sebagai pesan untuk kalian. So this is for Aries. Sebentar ya, menyatukan dulu. Oke. Wow. Expect the miracle. Expect miracle. Menanti keajaiban. It's too good to be true. Apakah ini berarti sesuatu hal yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan gitu? Enggak juga sih Aries. Beberapa Aries yang berkomentar di kolom komentar itu bilang kalau kehidupan keuangannya luar biasa tapi percintaannya berantakan. Saya mengomentari bahwa kalau begitu Tuhan adil. Soalnya ada Aries yang kehidupan keuangannya berantakan tapi punya pasangan yang baik, yang selalu support. Jadi miracle yang di sini atau keajaiban yang di sini itu tergantung dengan apa yang sedang kalian hadapi. Mau masalah karir, keuangan, dan bisnis atau masalah percintaan atau dua-duanya. Nah ini dia. Kalau dua-duanya masih bermasalah, apakah masih ada karma yang harus kalian jalani? Tentu saja jawabannya bisa iya, bisa tidak, karena ini adalah general reading. Di setiap personal reading bakalan ketahuan tuh apa sih yang sebenarnya terjadi. Tapi di general reading saya bisa bilang apapun itu tetap aja ada miracle di situ, ada keajaiban. Seperti yang saya tadi sudah ilustrasikan ya. Ada yang keuangannya bagus, tapi percintaannya morat-marit. Sebaliknya, ada yang percintaannya bagus banget, tapi struggling di bidang keuangan. Nah itu dia. Tapi harapan selalu ada, makanya pesan ini disampaikan khusus untuk kalian para Aries. Expect miracle. Itu pesan pertama. Kali ini saya mau memberikan beberapa pesan, oke, dari Angels Guide. Pesan yang kedua, take charge and action. Nyambung dari yang pertama. Ketika kalian mengharapkan sebuah miracle atau keajaiban, bukan terus diam terus gini nunggu, kapan ya datang? Karena pernah ada juga yang berkomentar kayak gitu. Terus kapan itu keajaiban keuangan datang? Saya nggak jawab. Yang jawab orang lain, katanya pakai kantong Doraemon aja gitu. Ya mungkin itu bercanda ya, jangan dianggap serius, please. Jangan dianggap serius. Untuk kalian juga tolong jangan bully orang yang nulis kayak gitu. Saya aja diam aja kok. Karena iya, kadang-kadang orang berpikirnya kayak gitu. Ketika ada bacaan tentang expect miracle, menunggu mukjizat, terus diem, terus nunggu kapan ya? Kapan nih kata si pembaca tarot ini nih, si Mbak Lucy ini nih katanya bakalan ada mukjizat, ada keajaiban. Ayo kapan ya? Terus nunggu. Belum nih, lihat jam. Belum nih, saya nggak pakai jam ya. Belum nih, gitu kan. Besok nunggu lagi. Belum. Besok nunggu lagi, belum. Iya, gimana mau dateng? Apakah kalian mengharapkan dunia lagi keajaiban itu jeda
tepluk datang tepat di depan kalian. Misalnya mengharapkan keajaiban keuangan, tiba-tiba duitnya jatuh gitu di depan kalian. Apakah kalau kalian mengharapkan percintaannya baik, tiba-tiba truk datang bidadari dari kahyangan untuk kalian? Masuk akal nggak? Enggak ya? Enggak. Makanya kartu keduanya muncul. Kartu keduanya bilang take charge and action. Yang harus dilakukan adalah take charge. Take charge itu mengupayakan membawa kehidupan kalian, memimpin hidup kalian, dan berikan perubahan dari action tersebut. Dari apa yang kalian lakukan itu berikan perubahan. Contoh, ini contoh beneran, ini contoh. Saya tidak menggurui ya, saya cuma ngebacain tarot. Tapi contoh kehidupan banyak karena umur saya sudah lebih dari setengah abad, jadi ya sudah. Sesuai dengan kehidupan yang sudah dijalani ya. Contoh, misalnya kita kepengen mendapatkan jodoh, misalnya kalian lah ya, ingin mendapatkan jodoh, saya enggak. Sudah ada soalnya. Oke, so kalian ingin mendapatkan jodoh. Yang perempuan, ya udah, mulai rapi-rapih diri. Kalau secara tampilan luar ya jangan berantakan. Ya buat diri semenarik mungkin. Isi otak kalian dengan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Gali ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kalian ngomong, orang lain tahu bahwa otak kalian tuh nggak kosong. Gitu. Itu yang namanya take charge. Take charge and action, dan melakukan aksi. Nah yang cowok-cowok juga gitu. Kalau kalian merasa percintaan kalian itu morat-marit, ya nggak usah nyalain ceweknya sih begitu, itu perempuan sih begitu, itu dia sih begitu. Semua orang juga begitu. Tapi apa yang kalian lakukan? Mawas diri. Selama ini kenapa seperti itu? Tidak ada asap tanpa api. Selalu ada sebab dan akibat. Bukan kebetulan, tapi memang selalu sebab dan akibat itu ada di kehidupan kita masing-masing. Gitu ya. Oke, kartu ketiga tetap pakai Angel's Guide. Oke. Nyambung tuh dari depan. Yang ketiga adalah composure. Apa yang di composure? Ini adalah menghimpun seluruh kebaikan, kepositifan, kewarasan, dan hal yang baik-baik. Ngumpulin itu semua, masukin ke dalam hidup kalian. Setelah itu, baru kalian jalani semua itu dengan legowo, dengan ya sepenuh hati, menjalankan semua takdir kalian, entah apa itu, karena ini adalah general reading ya. Menjalani sebaik-baiknya, tidak seuzon sama semesta, tidak seuzon sama yang punya dunia ini, Tuhan gitu. Seuzon sama orang lain, terus sama diri sendiri juga, jangan. Udah jalani aja, udah buang semua yang negatif-negatif itu, justru yang dikumpulkan adalah yang positif-positif. Ini 3 pesan penting di dalam kehidupan kalian yang disampaikan lewat tarot ini, di channel ini, untuk kalian, khusus untuk kalian para Aries. Karena memang setiap bacaan khusus ya, Aries sendiri, Taurus sendiri, Gemini sendiri, terus sampai ujung-ujungnya Pisces. Pisces itu selalu nomor 12, oke? So, seperti itu pesan 3 pesan dari Angel's Guide untuk kalian. Oke, dari tadi nggak perlu diulang. Saya mengerti kalian tuh luar biasa banget Aries. Luar biasa kuat, luar biasa terberkati, luar biasa penuh dengan hal-hal yang wow gitulah di kehidupan kalian. Yang punya zodiak Aries tuh nggak banyak, tapi mereka semua hebat-hebat menurut saya. Ini ada kartu yang jatuh, tapi saya nggak mau ambil, biarin saya taruh lagi aja ya. Oke. Saya tidak akan membacanya secara terbalik. Apa yang sebenarnya
hadir di kehidupan kalian. Dan kenapa itu tidak hadir? Coba kita lihat. The Hermit lagi. Untuk Aries yang punya hubungan dengan Virgo, biasanya ada tuh ya, yang Aries terus hubungannya sama Virgo. Oke. Ini ada kartu Virgo soalnya ya. Oke. Ada Five of Pentacles. Beberapa hal yang kalian kejar selama ini sebenarnya it's a wrong direction. Adalah direksi atau petunjuk yang salah. Beberapa kalian kenapa tidak mendapatkan miracle tadi? Karena arahnya salah nih, agak ngebelok. Coba lurusin lagi. Gimana caranya Mbak Lucy? Gimana saya tahu kalau kalian bertanya kayak gitu, apalagi di kolom komentar. Saya nggak kenal kalian, terus kalian nonton ini satu arah doang, saya nggak bisa komunikasi ya. Gimana caranya itu adalah tergantung dengan apa sih yang sebenarnya sedang kalian cari selama ini. Ini ada indikasi kalian arahnya agak melenceng dari yang sebenarnya. So, untuk mengatasi itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Coba kita buka. Hangman-nya terbalik, jangan tunda. Kalau harus dilakukan, dilakukan. Kalau harus diputuskan, diputuskan. Kalau harus take action, take action. Okay. Yang kedua, King of Cups, understanding. Pengertian kalian terhadap keadaan yang kalian hadapi. Segala yang kalian bilang percintaan morat-marit, keuangan morat-marit, atau apapun itu, pengertian kalian kenapa hal itu terjadi dan apa sih dibalik itu. Karena saya tidak pernah percaya kebetulan. Saya percaya segala sesuatunya itu sudah pada tempatnya, sudah pada porsinya. Jadi kalau itu terjadi karena sebuah alasan. It happened for the reason. Terjadi karena sebuah alasan. Karena ada alasan di situ. Pengertian itu yang perlu kalian keluarkan. Dan apakah nanti kalian bisa mengatasi itu? Saya kembalikan lagi kepada kalian. Kartu saya selalu bilang bisa. Ada harapan. Permasalahan ada tapi jalan keluar ada. Tapi kalau kalian cuma begini, kapan ya? Kapan datang? Enggak bisa. Oke. Ten of Swords yang terbalik. Semua yang mengikat kalian selama ini ya jangan ada lagi. Semuanya coba gini. Clearkan pikiran kalian, jangan ada rasa kayak mengeluh tentang sesuatu hal, misalnya percintaan, percintaannya Aries berantakan. Jangan ada keluhan kayak gitu karena pekerjaan paling mudah adalah mengeluh, pekerjaan paling susah adalah berusaha. Gitu ya. Berusaha tuh males banget gitu. Saya juga kadang-kadang mager untuk bikin readingan tuh karena satu dan lain hal. Nah itu tuh sebenarnya harusnya dibuang jauh-jauh ya. Oke, jika kalian ingin mengerti sebenarnya hidup kalian arahnya kemana, kan tadi saya bilang agak belok sedikit nih. Oke, yang perlu dilakukan adalah buang semua yang mengikat kalian. In the future kalian akan melihat miracle. In the future kalian akan mendapatkan ini. Kartu pertama kalian, ini bagus banget. Expect the miracle. Ini yang akan kalian dapatkan. Tapi tentu saja jalannya tidak mudah, makanya harus dijabarkan. Yang ketiga, Six of Pentacles. Banyak memberi, my dear Aries. Berilah dengan ketulusan. Saya nggak ngomong soal duit. Tapi begitu kalian banyak memberi, akan balik juga yang baik-baik, balik juga yang banyak banget yang akan balik ke kehidupan kalian. Jadi sebenarnya keluhan tentang satu hal itu nggak perlu. Saat ada sesuatu hal, justru saat itulah kalian harus memberi. Ya, akan banyak pengeluaran di hidup kalian. Tapi karena pengeluaran itu memang diperlukan. Bukan pengeluaran duit aja ya.
tapi juga hal lain. Apalagi yang bilang, oh Aries itu berkelimpahan, banyak harta, gini-gini. Udah nggak kalian memberi? Oh udah mbak, saya sudah berderma, saya sudah, apa tuh namanya, ngasih sedekah. Kelihatannya. Di sininya kita nggak pernah tahu kan? Kan bukan sedekah doang yang harusnya diberikan, tapi ketulusan juga. Dan banyak hal juga di kehidupan yang harus diberikan kepada semesta. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Dan kalau memang banyak yang harus dikeluarkan, ya, beberapa hal memang tidak datang sebagai baliknya, timbal baliknya. Kalau kalian mengeluh kayak, saya udah banyak memberi mbak, saya udah banyak berkorban, tapi kok nggak ada baliknya. Saya cuma senyum-senyum ya kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Saya cuma bilang, ya kamu ngasihnya bagaimana? Ngasihnya itu ada udang di balik bakwan apa gimana gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah kartu The Death. Ada yang perlu diselesaikan, my dear Aries. Ada yang harus selesai, dan di depan sana harus selesai. Untuk apa? Untuk dapat miracle tadi, untuk dapat mukjizat tadi. Harus ada yang selesai dulu. Kalau belum selesai susah. Selesaiin dulu. Kadang-kadang Aries begitu sih. Ya, kadang-kadang gak tuntas nyelesainnya. Seriously. Tuh, menjaga keseimbangan juga, the temperance. Kalau udah selesai, jadinya yang lain juga gampang, jadi bisa seimbang gitu. Apakah nanti di depan sana akan ada yang selesai? Iya, tapi kan tergantung kalian loh. Kalau kalian gak mau menyelesaikannya, masa bisa selesai dengan sendirinya gitu kan? Tetap aja harus ada andil dari kalian. Itu untuk keseimbangan hidup kalian loh. Kalau ada yang selesai, berarti akan ada sesuatu yang baru yang datang. Kartu yang selanjutnya adalah The High Priestess. Keseriusan kalian dalam hal spiritualisme. Ingat ya, spiritualisme itu bukan klinik, bukan ibadah kalian bagaimana, bukan. Ini buat saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi. Setelah hidup sekian lama di dunia ini, spiritualisme itu tidak berhubungan dengan agama yang sedang kalian anut. Tentu saja hal tersebut bagus, karena dengan begitu kalian tahu ritualnya bagaimana menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Tapi spiritualisme itu sendiri adalah menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Itu tidak tergantung apa agama dan kepercayaan kalian, tapi kalau kalian bisa menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, tentu saja ke depannya kalian akan dapetin ini. Expect the miracle tadi, mukjizat tadi. Nah, beberapa dari kalian masih kekurangan itu sepertinya. Yap. Five of Cups yang terbalik. Five of Pentacles yang terbalik. Kalau kalian terus-menerus cuma nunggu doang, nggak melakukan sesuatu hal, ya tidak bebenah diri, ya tentu saja tidak akan dapat apa yang harusnya kalian dapat. Jadi bacaan ini sebenarnya mengingatkan kalian akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang berupa, ya kalau dibilang mukjizat, paling tidak sesuatu hal yang tidak disangka-sangka, sesuatu hal yang di luar ekspektasi kalian. That's a miracle. Itu adalah keajaiban. Ya. Dan kartu yang selanjutnya melalui ini The Hermit. The Hermit itu adalah The Hermit ini sendiri adalah seorang pertapa yang bawa lentera, dan dia akan berjalan di depan supaya jalannya terang. Jadi ada sebuah klarifikasi, ada sebuah pencerahan gitu. Dan The Hermit ini membuat jalannya jadi ditemukan karena pakai lentera ya. Kan gelap nih, pakai lentera atau pakai lampu, dia jalan jadi kelihatan nih
sebenarnya jalannya menuju apa. Soalnya kalau gelap-gelapan ntar nyusruk lagi ya. Jadi akan ada tentu saja pencerahan di kehidupan kalian dengan catatan. Banyak hal yang harus kalian perbaiki dulu, kalian benahi dulu. Kalian masing-masing balik lagi ke dalam diri kalian masing-masing hingga pencerahan itu bisa didapat, ya. Perlu pencerahan juga untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan sebagai mukjizat tadi ya. Itu ada the word. Akan terbuka jalan baru untuk kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, bahkan di luar ekspektasi kalian. Tiba-tiba datang aja gitu setelah kalian melakukan tahapannya. Gampang? Enggak, saya mah gampang ngomong. Tapi kan saya nggak tahu hidup kalian, ya kan? Jadi kalianlah yang mampu melakukan itu sehingga mendapatkan miracle. Kalau kalian ngelihat postingan saya di community ya, di komunitas, itu ada postingan orang yang pernah personal reading sama saya dan bilang terima kasih karena hidupnya makin baik setelah itu. Jujur, saya lupa karena kayaknya dia itu 3 tahun lalu, 2 atau 3 tahun lalu personal readingnya. Jadi saya lupa itu apa ceritanya dia tuh yang seperti apa gitu. Tapi setelah 2 tahun dan dia menjadi lebih baik ya, thanks God dong. Berarti ya udah dia mendapatkan pencerahannya, ya kan? Dan ada Queen of Wands. Paling tidak ketika kalian belum bisa menjadi king, belum bisa menjadi ace ya yang tinggi-tinggi, paling tidak kalian berada di sini posisi di mana kalian sudah lumayan mengerti sebenarnya kehidupan kalian mau dibawa kemana. Apakah jalan yang kalian lalui udah bener, udah sesuai dengan takdir kalian, dan setelah itu miracle atau mukjizat tadi akan terjadi di kehidupan kalian. Coba kartu yang menyertainya apa? Ups. Oke, yang ini. Desannya terbalik. Oke, seperti yang saya bilang, kita kepengennya jadi king, kita pengen jadi ace, itu yang tinggi-tinggi ya. Tapi, kalaupun hanya sampai di Queen of Wands, paling tidak kalian bisa mensyukuri itu. Paling tidak kalian gak ngedumel. Dan tidak apa ya seperti itu tadi bilang keluhan-keluhan yang seperti saya bilang, pekerjaan paling mudah adalah mengeluh ya, yang paling susah adalah berperang dengan diri sendiri, memenangkan pertempuran diri sendiri, itu yang paling susah. Tapi apakah bisa dilakukan? Bisa banget. Oke, so sekian itu bacaannya ya. Udah panjang lebar juga saya ngomong. Saya tutup dengan kartu yes or no aja ya. Coba kalian tanyakan satu hal, saya jawab dengan yes or no. Jawabannya sebenarnya cups ini jawabannya yes, tapi karena 5 of cups jawabannya cenderung ke no. Ada yang harus diperbaiki dulu untuk mendapatkan yes. Udah di depan mata nih Aries. Tinggal kalian gimana cara menuju ke situ. Dan satu kartu dari Oceanic Tarot coba sebagai tambahannya. 5 lagi kan? Iya nih. Ini loh yang menjadi dasar dari bacaan kita kali ini. Banyak banget 5-nya. Ini abandonment. Oke, vibe-nya memang seperti itu. Karena itu tadi, keluhannya dikeluarkan, tapi syukurnya itu yang kurang dikeluarkan. Oke, tidak semua. Ada banyak Aries juga yang bersyukur, terus abis itu masih menunggu keajaiban terjadi di kehidupannya. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua ya. Yang jelas, bersyukur dalam segala hal itu yang perlu. Karena kelihatan di sini 5, angka 5-nya banyak banget, dan itu kalau ditarot 5 itu ya gitulah ya. Pasti ada halangan, pasti ada sesuatu yang agak minus gitu ya. So ya, ini di bacaan kali ini, tapi pesannya kan bagus-bagus ya. Kartu pertama kalian bagus dan ini jadi pesan untuk kalian. Kalian ingin mendapatkan ini?
mendapatkan miracle ini, monggo coba balik lagi ke dalam kehidupan kalian dan jalani sesuai dengan takdir kalian. Oke, sekian bacaannya. Mohon maaf panjang, nanti protes lagi kalau kepanjangan. Tetap berbahagia, tetap semangat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam Light Angel and Love. Bye.